Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahma nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kalau kemarin kita sudah ke Jawa, kemudian kita lari ke Spanyol, hari ini kita lari jauh lagi, yaitu ke Athena atau ke Yunani. Di beberapa pertemuan kita sudah pernah ke Yunani, terutama kita mengkaji Sokrates atau manusia yang bijaksana. Jadi di antara muridnya Sokrates itu ada Plato. Jadi teman-teman kalau mengkaji alam dunia Yunani atau Athena itu tidak boleh ketinggalan yang namanya Plato, Aristoteles, dan Sokrates. Hari ini kita fokus membahas muridnya Sokrates, yaitu Plato. Ya, jadi kita membahas tentang cinta laki. Ya, jadi hari ini memang kita harus sering-sering membahas tentang cinta. Karena kalau teman-teman itu cermat, hari ini itu basisnya itu Mesosofia. Ya, kalau memakai bahasanya Sayyid Hussein Nasr, basisnya manusia modern itu Mesosofia. Yaitu apa? Antitesanya dari filosofia. Kalau filosofia itu mencintai kebijaksanaan, kalau Mesosofia itu mencintai kebencian. Ya, jadi hatred. Jadi basisnya orang modern itu tidak suka dengan kebijaksanaan, tapi suka dengan kebencian. Teman-teman kalau cermat coba lihat itu ya, komenan-komenan baik di Facebook maupun di YouTube itu kan kebanyakan itu kan menghujat. Kebanyakan itu kan benci, antara benci dan benci yang itu kan tabrakan ya, saling komen sini komen sana yang basisnya itu adalah benci. Makanya hari ini ayo kita membahas cinta. Biar apa? Biar kita kembali lagi kepada filosofia, mencintai kebijaksanaan, tidak Mesosofia yang itu mencintai kebencian. Jadi cirinya kebencian itu kan kita suka ketika orang itu terjatuh, ketika orang itu terpuruk, dizolimi dan lain sebagainya. Kita senang ketika orang mengalami itu. Iya kan? Hari ini kan ketika ada orang dihujat dan lain sebagainya, apalagi salah sedikit itu kan wah, yang menghujat itu kan banyak. Berbeda dengan orang yang itu punya prestasi, ya, punya nilai, punya penghargaan dan lain sebagainya. Itu jarang sekali hari ini kita itu menghargainya. Dan kita jarang sekali hari ini kita itu mengaplusnya. Itu kan salah satu wujud dari kebencian. Makanya ayo kita kembali ke filosofia. Tidak hanya mencintai kebenaran, tapi ayo kita jauh lebih naik level lagi, yaitu apa? Mencintai kebijaksanaan. Kalau kita kok hanya berhenti pada kebenaran, itu nggak ada salahnya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, yang terjadi nanti chaos. Kebenaran satu
Walaupun orang pun juga punya kebenaran, yang satunya bersikukuh dengan kebenarannya, yang sini kukuh juga dengan kebenarannya, akhirnya tarung chaos antara satu kebenaran dengan kebenaran yang lain. Makanya ayo kita naik lagi, yaitu masuk ke wilayah kebijaksanaan, tidak hanya berhenti pada wilayah kebenaran. Ya, dalam dunia filsafat itu kan menekankan ayo kita menjadi orang yang bijaksana, yang mampu memberikan kebijaksanaan kepada orang lain, atau dalam bahasa lain itu kita memiliki kebenaran dan kita mampu menghidupkan kebenaran. Jadi kita tidak hanya ngomong kebenaran saja, tapi kita harus berusaha menghidupkan kebenaran. Gambarannya seperti lampu, ya. Lampu pada malam hari, walaupun itu ada lampu, tapi kok tidak ada yang menghidupkan lampu, ya tetap situasi dan ruangannya itu gelap, ya. Nah, kebenaran yang kita miliki biar hidup, ayo kita latih pelan-pelan biar kebenaran itu hidup bercahaya. Makanya beberapa pertemuan saya sering mengatakan, ayo kita latihan itu biar kita itu semakin bercahaya dan semakin bercahaya. Nanti sampai puncaknya kita kan akan bertemu pada sang pemilik cahaya. Kan demikian. Nah, itu mukadimahnya. Oke, hari ini kita ketemu Plato. Ya. Jadi beliau ini orang Athena, ya, salah satu kota yang ada di Yunani. Beliau lahir pada tahun 428 sebelum Masehi. Nanti beliau meninggalnya itu 347 sebelum Masehi. Jadi umur beliau ini panjang, yaitu perkiraan 80 tahun. Ya. Dan Plato ini anaknya orang bangsawan. Jadi ayahnya itu bernama Aristokles dan punya ibu namanya itu Pration. Ya, jadi ibunya ini kalau diruntut nasabnya itu masih keturunan Solon. Jadi Solon ini seorang legendaris dan sekaligus seorang negarawan yang itu pernah diagung-agungkan di kota Yunani. Karena Plato ini anaknya bangsawan, ya, sejak kecil sudah pasti pendidikannya itu terjamin. Nanti waktu kecil namanya Plato itu bukan Plato, melainkan itu Aristokles. Ya, nanti punya guru senam. Guru senam ini melihat Plato itu orangnya tegap, orangnya ganteng, orangnya cakep, ya. Kemudian namanya itu diganti menjadi Plato. Jadi seorang yang punya punya dada yang besar atau punya bahu yang besar. Tapi dibalik itu ada yang menafsirkan kenapa kok dinamakan Plato, karena pemikirannya itu luas dan mendalam, bukan karena bahunya itu yang lebar. Ya, karena memang nanti kan ide-idenya Plato yang dikenal sebagai idealisme itu kan sangat mewarnai di dunia Islam, terutama di dunia Timur yang coraknya itu spiritual. Makanya Plato itu pernah mengatakan sesuatu yang nampak ini sifatnya itu nisbi, yang itu akan rusak, ya. Kita melihat cantik, indah, baik, ya, wujud-wujud yang ada di dunia ini itu sifatnya nisbi, itu enggak langgeng. Tapi yang paling absolut, yang paling langgeng itu adalah ide yang ada di otak kita, yang itu sejak lahir sudah tertanam, yang itu ada di sini. Ya, itulah yang paling sempurna, yang itu tidak akan pernah rusak. Tapi ketika ide ini keluar, ya, misalkan kita punya ide cantik, kok itu teraktualisasi berupa wujud yang ada di alam semesta, mungkin kecantikan ini nempel pada perempuan, cantik itu sudah tidak sempurna lagi karena sudah terikat dengan sesuatu yang lain yang sifatnya pun juga nisbi, yang sifatnya pun juga sementara.
Artinya apa? Kecantikan yang itu fakta, empiris, itu sudah tidak absolut. Tapi kecantikan yang berupa ide yang ada di sini, sejak kecil nanti kita tua, ini tetap absolut dan sempurna dan tidak berubah. Itu yang disebut idealismenya Plato. Ya. Dan nanti kabarnya ketika masih muda, Plato ini punya guru namanya itu Kartilos. Jadi guru yang punya gagasan atau punya filosofi yang disebut itu semuanya akan berlalu seperti halnya air yang mengalir. Ya, filsafat itu kan luar biasa. Hari ini misalkan kok kita galau, anggaplah kegaluan ini akan berlalu. Ya, kalau kita senang, anggaplah kesenangan ini pun juga akan berlalu sebagaimana air yang itu selalu mengalir. Jadi hidup ini nggak ada yang langgeng, nggak ada yang tetap, dan nggak ada yang selamanya. Karena apa? Semuanya itu akan berlalu. Jadi teman-teman nggak boleh bangga punya cewek dan mengatakan engkau milikku selamanya. Nggak mungkin. Engkau akan bersamaku sampai mati dan kita akan bersama-sama mati. Nggak mungkin. Karena apa? Semuanya itu akan berlalu. Dan mungkin pun juga semuanya itu pun juga akan berpisah. Mungkin ceweknya teman mati duluan, atau teman-teman yang itu masih hidup, itu kan semuanya berlalu. Dan itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dielakkan. Memang kenyataan dunia itu demikian. Nah, jadi Plato ini banyak belajar nanti dengan Kartilos. Nanti kabarnya di umur 20 tahun baru ketemu dengan seorang gurunya yang itu sangat menginspirasi Plato, yang namanya itu Sokrates, manusia yang bijaksana dari Athena. Nanti kabarnya ketika bertemu dengan Sokrates, lama sekali belajar dengan gurunya ini sampai gurunya itu dihukum untuk meminum racun. Ya, Sokrates itu kan difitnah, dianggap telah membawa agama baru dan dianggap telah meracuni pikiran-pikiran anak-anak muda Athena, sampai Mahkamah Agung itu memvonis yang namanya Sokrates harus dihukum mati. Dengan apa? Dengan meminum racun sendiri. Ya. Dan dalam cerita autobiografinya itu, ketika gurunya itu mati, Plato ini galunya luar biasa. Karena apa? Kehilangan sosok yang itu sangat menginspirasi hidupnya. Ya. Dan ceritanya karena galunya itu nggak terobati, sampai Plato itu memutuskan itu keluar dari kota Athena dan rihlah mengembara kemana-mana di berbagai negara, bahkan sampai Spanyol, bahkan Eropa, bahkan Mesir dan lain sebagainya. Ceritanya menggembara selama 12 tahun. Tapi di balik pengembaraan itu, beliau pun juga mencari kasanah-kasanah yang ada di setiap wilayah-wilayah yang ada. Nanti sampai umur 40 tahun, Plato ini baru pulang ke Athena. Ya, pulang dengan membawa kasanah-kasanah yang banyak. Dan beliau itu mungkin ada hasrat inspiring, yaitu untuk membangun yang disebut, yang kita kenal hari ini itu universitas, yang saat itu disebut akademia. Ya, jadi hari ini kok banyak universitas-universitas, itu pertama kali yang mendirikan itu adalah Plato, yang disebut itu akademia. Jadi nama akademia itu diambil dari seorang legendaris juga, seorang pahlawan juga, namanya itu Akademos. Jadi orang kebanggaan otak Athena yang namanya itu diambil oleh Plato, dijadikan nama yaitu akademia. Ya, itu sedikit perjalanan dari Plato. Oke, hari ini kita membahas simposium. Dan karya-karyanya Plato ini juga banyak. Di antara pun juga tentang tentang politik. Plato kan mengatakan juga bahwa seorang kepala negara
atau seorang presiden itu harus seorang filosof. Karena seorang filosof itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya, atau orangnya itu sudah punya hikmah yang banyak sehingga mampu mendidik warga-warganya. Ya, itu kan antitesanya dengan hari ini. Presiden itu kan tidak filosof, ya. Dan di antara karyanya beliau itu judulnya adalah Simposium, yang itu membicarakan tentang hakikat asmara, cinta, dan kemanusiaan. Kenapa kok demikian? Karena salah satu fitrahnya manusia itu adalah mencintai. Itu adalah relasi tertinggi yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, kita fokus membahas tentang isi yang ada di buku Simposium. Teman-teman boleh membelinya di Shopee banyak, di perpustakaan juga ada, di Gramedia kayaknya nggak ada. Kalau di Jogja pasti ada, karena di sana kan itu banyak sekali buku-buku. Oke, itu ya. Oke, hari ini kita fokus di situ. Apa itu cinta dalam perspektifnya Plato? Jadi nanti kebanyakan Plato ini meminjam dialektikanya gurunya yaitu Sokrates. Ya, walaupun demikian sebenarnya yang ngomong itu Plato. Hanya saja Plato itu ingin mengubah sesuatu yang baru yang itu gurunya diikut sertakan. Ya, nanti coba kita lihat ya. Oke, pertama kita main-main dulu tentang istilah cinta. Jadi secara umum cinta itu suatu emosi dari kasih sayang yang itu sangat kuat. Dan ada keterikatan pribadi. Jadi teman-teman kok itu jatuh cinta sama perempuan atau sama cowok dan lain sebagainya, coba dicek, itu kan ada emosi yang luar biasa, ya. Dan emosi ini adalah berupa kasih sayang, pengen deket, pengen memiliki, pengen berbuat baik, pengen membantu dan lain sebagainya. Kenapa kok demikian? Karena ada ikatan pribadi, ya. Ya mungkin hari ini gambarannya aku adalah milikmu dan kamu adalah milik saya, dan orang lain gak boleh memilikinya. Kenapa kok demikian? Karena ada keterikatan emosional. Kalau misalkan kok ceweknya itu WA-an dengan cowok yang lain, itu kan emosinya kan berubah menjadi marah. Ya, kalau mungkin ceweknya itu kok jalan-jalan ketahuan dengan cowok yang lain, itu kan ada sejenis keterikatan pribadi yang itu tidak diharapkannya. Karena ada keterikatan emosi kasih sayang yang tadi menegaskan kamu adalah hanya milikku. Itu yang disebut sebagai cinta. Tapi kalau dalam tradisi filsafat itu sangat luar biasa sekali, yang itu mengatakan bahwa cinta itu sifat baik yang mewarisi semua kebaikan. Ya, perasaan belas kasih dan kasih sayang yang terdapat di dalam diri manusia yang itu teraktualisasikan kepada manusia yang lain. Jadi kasanah itu kan banyak, kebaikan itu kan banyak. Nah, cinta itu mewarisi semua kebaikan yang ada, yang itu lahir pada aktualisasi perilaku manusia. Nanti sampai puncaknya itu kan wisdom, manusianya itu bijaksana. Karena Karena dirinya itu mewarisi atau memiliki kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. Ya, akhirnya kebaikan yang dia miliki itu teraktualisasi kepada manusia yang lain. Itulah yang disebut cinta. Jadi cinta itu kita itu memiliki kebaikan, keindahan, ya, memiliki nilai yang ada di dalam diri kita, yang itu keluar di dalam diri kita dan dirasakan oleh orang lain. Otomatis orang lain itu senang pada diri kita. Karena yang kita tampakkan ini adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kita tidak hanya memiliki kebaikan, tapi kita pun juga harus
menghidupkan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Itulah yang disebut cinta. Karena apa? Cinta itu merupakan sifat kebaikan yang itu mewarisi semua kebaikan yang ada. Kita kan gak bisa membayangkan kebaikan kalau kita menegasikan itu cahaya dari Tuhan, ya, dan cahaya dari Tuhan itu kita miliki, ya, dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita meminjam bahasa Islam, maka nanti diri kita itu bisa takholak bi akhlakilah. Akhlak kita itu sebagaimana akhlaknya Tuhan, ya. Kita bisa berbuat adil, kita bisa berbuat kasih sayang, kita bisa berbuat ma'ruf dan lain sebagainya. Nanti kalau kita bisa demikian itu, nantilah kita pada level yang disebut itu rahmatan lil alamin. Jadi cinta yang itu tidak hanya berhenti pada mencintai diri sendiri, tapi cinta yang itu sudah keluar, ya, keluar dalam diri kita, yang itu dirasakan oleh semua manusia. Ketika manusia itu merasakan cinta dari kita, itulah yang disebut cinta sosial. Kalau dalam bahasa agama Islam itu apa tadi? Cinta yang membawa rahmat atau rahmatan lil alamin. Jadi itu kalau memakai tradisi filsafat. Ada juga cinta itu aktivitas perilaku manusia pada objek yang itu teraktualisasi dalam bentuk empati. Ya, jadi teman-teman kok mengaku mencintai tapi kok tidak empati, malah non empati, artinya cintanya itu bohong. Orang yang mencintai pasti dirinya itu empati, penuh perhatian, ya. Mungkin teman-temannya malam minggu, ya, tadi malam ngajak main-main atau kedai kopi. Kalau punya empati ditanya kamu sudah makan atau belum, kamu pengen apa, pengen kopi atau pengen jus dan lain sebagainya. Ada empati. Yang kedua apa? Kasih sayang jelas. Yang ketiga apa? Perhatian, memperhatikan setiap langkah kehidupan yang dicintainya. Kalau misalkan ceweknya cantik, kita punya perhatian untuk merawatnya. Kalau misalkan ceweknya itu kok ada kesulitan, kita pun juga perhatian untuk senantiasa membantunya. Seperti halnya ke nomor 4 itu, yaitu orang yang punya cinta. Orangnya itu senantiasa ingin membantu. Ya, membantu di sini bukan berarti mengharapkan sesuatu yang itu nanti menjadi haknya, itu tidak, melainkan membantu yang sifatnya itu tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan dan balasan. Jadi hari ini, ya, kok teman-teman mengakui mencintai, ya, kok pengen membantu, ngantar jemput kuliah dan lain sebagainya, tapi kok mengharap balasan, artinya cintanya itu enggak murni. Karena hakikatnya mencintai itu senantiasa membantu tanpa pengharapan kembali bantuan dari orang yang dicintainya. Nantilah yang di situ disebut sebagai tulus atau ikhlas tanpa mengharap imbalan. Yang kelima pengorbanan diri. Jelas bukti yang paling valid. Orang yang mencintai sesuatu yang ada di luar dirinya, itu pasti ada yang namanya pengorbanan diri. Ya. Pengorbanan menanti, pengorbanan mengantar kuliah, menjemput kuliah, menggarapkan naskah makalahnya dan lain sebagainya. Ini pengorbanan loh ya. Kok teman-teman mencintai disuruh jemput nggak mau, disuruh WA nggak mau, takut pulsanya habis, wifi-nya habis dan lain sebagainya. Yaitu kita tidak punya pengorbanan diri untuk orang yang kita cintai. Kalau kok kita tidak punya pengorbanan dengan orang yang kita cintai, artinya cinta kita itu bohong.
Sebagaimana nomor 6, kita pun juga harus memenuhi permintaan objek yang kita cintai. Sebagaimana ibu kepada anaknya, itu kan selalu memenuhi permintaan anaknya. Bahkan anaknya belum meminta, itu ibunya sudah memenuhi permintaannya dulu. Karena apa? Karena ada empati, ada perhatian, ya. Ngajak ceweknya pergi jauh, ya. Kok tidak perhatian, sudah siang-siang nggak ngajak makan, nggak punya empati dan lain sebagainya. Yo akhirnya ceweknya itu kelaparan, ya. Harus ada empati, perhatian, kemudian apa? Memenuhi permintaan objek yang dicintai, walaupun si objek atau cewek yang dicintai ini memintanya. Jadi sebelum meminta, si cowoknya ini sudah tahu apa keinginannya, apa maunya, apa yang dia harapkannya. Karena apa? Karena ada perhatian, ada kasih sayang. Itulah yang disebut cinta. Nah, walaupun demikian, secara umum dalam tradisi filsafat dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali para filosof-filosof yang itu menafsirkan apa itu cinta. Dan biasanya konsep-konsepnya para filosof itu berbeda-beda. Nah, walaupun banyak konsep tentang cinta dari para filosof, ya, ada juga ahli itu menegaskan bahwa cinta itu sulit untuk dijelaskan. Karena apa? Karena cinta itu lebih berhubungan dengan emosi manusia, bukan pada wilayah dialektika maupun logika. Jadi sebanyak apapun teman-teman itu membahas cinta, itu sebenarnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Karena apa? Karena cinta itu ada di dalam diri kita. Mungkin teman-teman mengatakan cintaku itu sedalam samudra. Opo iyo? Gambari kemudian di dalam sini gambarnya itu sedalam samudra. Itu kan nggak mungkin. Tapi itu hanya kiasan, hanya metafora. Tapi itu belum mewakili indah cinta yang ada di dalam diri manusia saat manusianya itu jatuh cinta kepada sesuatu yang ada di luar dirinya. Coba teman-teman dicek, ketika saking jatuh cintanya pada cewek atau cowok misalkan, itu kan kita tidak bisa melukis indah cinta yang kita rasakan. Sebagaimana saat kita itu merasakan manisnya makan jeruk, ya. Kita kan kemudian ingin mendefinisikan jeruk itu rasanya demikian, itu kan nggak bisa. Karena apa? Karena wilayah rasa, ya. Jadi apa? Cinta itu harus dirasakan, tidak dirasionalkan atau tidak dilogikakan. Biasanya orang yang banyak ngomong cinta itu biasanya wilayah rasio. Ya, kalau itu wilayah rasio, itu hakikatnya orangnya itu belum jatuh cinta. Kalau kita memakai kacamatanya Rumi, orang yang itu sudah jatuh cinta, hakikatnya orangnya itu diam, orangnya itu tidak banyak ngomong. Ya walaupun demikian, kita kan berusaha hari ini kita belajar cara mencintai yang baik, atau kita belajar dulu apa itu cinta yang benar, sebagaimana kemarin saat kita itu membahas Erich Fromm, ya. Jadi yang pertama dan langkah pertama apa? Sebelum kita mencintai, ayo kita belajar cinta dulu dan belajar bagaimana mencintai yang baik. Biar apa? Biar nanti ketika kita punya pacar, cinta kita itu tidak merusak diri kita maupun pacar yang kita cintai. Nah, itu ya. Itu cinta secara istilah. Oke, kita masuk. Kita baru masuk ke ide-idenya Plato. Jadi Plato itu menganggap ada unsur cinta. Yang pertama itu eros, filia, dan agape. Antara tiga unsur ini berbeda-beda. Eros itu adalah cinta yang ingin memiliki sesuatu. Dan cirinya itu apa? Mencari objek yang itu mudah untuk dicintainya.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesenangan jasmani. Jadi gambarannya cinta eros itu seperti anak muda yang itu pacaran. Yang dicari apa? Seneng-seneng atau hedonisme. Dan yang dilihat apa? Orang itu cantik, ganteng, sederhana, tidak cantik, dan lain sebagainya. Karena apa? Yang dicari itu adalah kesenangan jasmani. Nah, wilayah cinta eros ini biasanya apa? Orang yang dicintainya itu tidak dipandang sebagai subjek, tidak dipandang sebagai manusia, melainkan dipandang sebagai objek yang itu bisa dinikmatinya. Karena tadi yang dilihat itu adalah jasmaninya. Karena kamu cantik, aku bisa memilikimu. Ya, karena kamu ganteng, aku bisa memilikimu. Ya, kalau nanti kita kok memakai idenya Plato yang itu disebut idealisme, loh, yang ganteng, yang cantik itu nisbi, itu bisa berubah. Makanya nanti di banyak kajian di sini kita jangan berhenti pada kesenangan jasmani karena sifatnya itu sementara. Ya, orang pacaran itu kan kebanyakan 80% yang dicari itu adalah seneng-seneng. Tapi kita nggak boleh berhenti pada kesenangan jasmani. Ayo kita jauh lebih dari cinta eros, yaitu apa? Cinta filia. Ya, jadi cinta filia itu bisa dilihat pada satu orang kepada orang lain yang sifatnya itu cinta persahabatan. Kalau tadi cinta eros itu orang lain atau ceweknya tidak dilihat sebagai manusia tapi dianggap sebagai objek, tapi cinta filia ini orang lain itu dianggap sebagai manusia yang punya yang punya harga diri, yang punya identitas. Ya. Jadi cinta persahabatan ini sebenarnya didorong oleh rasa tulus demi kebahagiaan orang lain. Jadi apa? Saling menguntungkan, saling membahagiakan. Sifatnya pun juga tidak ada keterikatan emosional. Tidak ada yang namanya keterikatan saling memiliki. Ya, persahabatan itu kan fair. Ya kan? Walaupun sahabat kita punya pacar, kita nggak ada soal. Walaupun sahabat kita itu jauh dari kita juga pun nggak ada soal. Karena apa? Karena kita tidak melihat jenis kelamin maupun hasrat seksual. Karena sifatnya apa? Sifatnya itu kebahagiaan antara satu orang dengan orang lain. Jadi itu yang disebut filia. Ada juga yang cinta yang sebutannya itu agape. Ini dalam bahasa Yunani ya. Nah, agape ini cinta yang levelnya itu jauh lebih tinggi atau dianggap cinta tertinggi yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi cinta yang itu ada di dalam diri manusia itu hakikatnya adalah manifestasi cinta dari Tuhan yang itu diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau itu cintanya Tuhan yang ada di dalam diri manusia, maka apa? Maka karakter kita itu adalah karakter ketuhanan. Kita tidak hanya mencintai satu orang atau tidak hanya mencintai satu cewek kita, tapi kita mencintai semua manusia. Loh, cewek kita kan itu manusia. Kalau kita menyadari semua orang itu manusia dan cewek kita itu manusia, maka kita punya kesadaran bahwa semua manusia itu layak untuk kita cintai. Kenapa kok demikian? Karena cintanya Tuhan itu rahmat, cintanya Tuhan itu di atas keadilan. Kenapa kok demikian? Karena cintanya Tuhan itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tidak hanya untuk orang Kristen saja, melainkan apa? Melainkan semua yang diciptakan oleh Tuhan, yang itu berupa makhluk, berupa isi alam semesta, semuanya yang itu sudah diciptakan Tuhan, semuanya itu dicintai oleh Tuhan.
Jadi cinta Tuhan itu tidak hanya berhenti pada satu orang. Sebagaimana cinta yang itu termanifestasi di dalam diri kita, yang itu dianugerahi oleh Tuhan, kita nggak boleh berhenti pada mencintai orang yang cantik, tapi kita harus mencintai semua manusia yang itu memiliki kecantikan atau memiliki kebaikan. Disitulah nanti kita sampai puncak yang namanya rahmatalil alamin. Ya, cinta yang tidak hanya berhenti pada satu orang, tapi semua orang itu layak untuk dicintai. Kenapa kok demikian? Karena Tuhan sejak awal itu sudah mencintai semua manusia. Maka kalau kita punya karakter cinta ketuhanan, harusnya kita pun juga mencintai semua manusia, karena semua manusia itu adalah makhluknya Tuhan. Kita hari ini kan gak ada salahnya mencintai semua manusia kan, tapi problem besarnya hari ini kita tadi misosofia, mencintai yang itu hanya madhabnya, mencintai yang itu hanya dogma dan partainya. Akhirnya kita terjebak pada kotak-kotak di sini. Kita tidak bisa membaca luas alam semesta ini, tapi kita hanya sibuk di sini. Akhirnya cinta kita tidak membawa rahmat. Akhirnya hidup kita, ya, akhirnya karakter kita itu tidak karakter ketuhanan. Coba lihat Nabi Isa alaihissalam, itu basis ajarannya itu kan cinta, ya, mencintai semua manusia, tidak ada yang namanya kebencian. Itu kan Nabi Isa sampai mengatakan, kalau saya itu ditampar pipi kanan saya, maka saya akan memberikan pipi kiriku. Kenapa kok demikian? Tidak ada yang namanya dendam dan kebencian. Itu yang disebut agape. Jadi cinta yang karakternya itu karakter ketuhanan, berbeda dengan eros dan filia. Itu ya, itu unsur cinta. Oke, coba kita lihat lagi. Kita masuk ke dalam jiwa manusia. Ya, menurut Plato, di dalam jiwa manusia itu ada yang disebut kuda hitam. Jadi kuda hitam ini adalah daya nafsu, ambisi, dan egoisme, ya, yang itu mengarahnya pada kejelekan. Egois, ingin dianggap menjadi orang pinter, ingin dianggap terkenal, ingin dianggap unggul, dan lain sebagainya. Kita ingin itu yang disebut kuda hitam. Ada juga jiwa manusia yang di dalam diri kita itu ada kuda putih, sama, yaitu ambisi dan hasrat, yang itu mengarah pada kebaikan. Seperti apa? Aku ingin menjadi manusia yang baik. Aku ingin menjadi manusia yang tiap hari itu ingin terus berkembang. Itulah yang disebut harga diri. Jadi di balik manusia, di dalam jiwanya itu ada kuda hitam, nafsu dan lain sebagainya. Tapi pun kita juga punya kuda putih yang itu mengarah pada kebaikan. Pengen sesuatu yang itu jauh lebih baik. Pengen kita itu menjadi manusia yang unggul dan lain sebagainya. Tapi catatannya bagi Plato, walaupun di dalam jiwa kita ada kuda hitam dan kuda putih, kita ingatlah bahwa antara kuda hitam dan putih ini harus dikendalikan oleh yang namanya kurir atau yang disebut delman. Saya menyebutnya itu apa? Harus dikendalikan oleh akal atau rasio. Jadi apa? Kita hari ini hidup, perbanyaklah kita mencari ilmu. Biar apa? Biar kita itu mampu mengendalikan kuda hitam yang ada di dalam diri kita. Karena hakikatnya kuda hitam ini nggak bisa dibunuh. Kalau itu nggak bisa dibunuh, maka kita harus kontrol dengan kurir atau rasio. Makanya Plato itu menyebutkan kurirnya itu harus seorang filosof yang itu mampu mengendalikan yang pas dan tepat sesuai proporsionalnya antara kuda hitam dan kuda putih.
Waktunya kita berhenti, yo kita berhenti. Waktunya berjalan, yo kita harus berjalan. Kalau dalam hidup kok kita disetir oleh kuda hitam, maka nanti kita terjerumus pada yang namanya menjadi manusia yang egois, manusia yang ambisi. Sedangkan ambisi yang dimiliki manusia itu kan kalau dituruti itu kan seperti anak bayi yang tidak pernah selesai. Makanya kita butuh yang namanya Dilman, yang itu punya otak atau cirinya itu seorang filosof. Biar apa? Biar hidup kita itu seimbang dan harmoni. Nah, agar hidup kita itu tidak hanya berjalan di atas bumi, biar hidup kita itu bisa terbang, yang itu bisa melangit, maka kuda itu harus punya sayap, ya. Kenapa kok kita punya sayap? Biar apa? Biar hidup kita itu bisa terbang, yaitu apa? Menuju Tuhan. Untuk kita itu bisa terbang dengan sayap ini adalah simbol, yaitu adalah cinta. Ya, dengan cinta ini hidup kita itu mulia loh ya. Dengan cinta ini jiwa kita itu tersucikan, kita menjadi manusia yang baik, yang benar, yang agung, yang berkarisma, yang mulia. Karena hidup kita itu tidak hanya berjalan di atas bumi, melainkan apa? Melainkan itu mengarah ke langit menuju kemuliaan yang sampai puncaknya tadi, yaitu menyatu kepada Sang Pemilik kebenaran. Itu ya. Jadi gambarannya bahwa kita dalam hidup itu mengendalikan kuda yang warnanya hitam dan kuda warnanya putih. Tapi kita itu sebagai orang yang itu mengendalikan itu, kita harus menjadi orang yang pinter. Biar apa? Biar hidup kita itu harmoni. Tapi kita tidak selesai di situ. Hidup kita harus terbang melangit, yaitu apa? Yaitu dengan cinta. Artinya apa? Jiwa kita harus dilatih, yaitu menjadi jiwa yang itu punya cinta. Kenapa kok demikian? Biar hidup kita itu mulia, biar hidup kita itu bisa menyatu dengan Sang Maha Kemuliaan, yaitu Tuhan. Itu ya, itu tentang jiwa manusia. Nah, ini ada filsafat dan cinta. Kata Plato di simposiumnya itu, ketika kita bicara cinta, hakikatnya atau sebenarnya kita itu sedang berbicara tentang filsafat. Ya, kenapa kok demikian? Coba dicek. Filsafat itu dari kata Yunani yang disebut filosofia. Maksudnya apa? Cinta kebijaksanaan. Ya, filo itu kan cinta. Sofia itu apa? Hikmah atau kebijaksanaan. Jadi dasarnya pertama, orang untuk menemukan kebaikan, hikmah yang ada di luar dirinya, rumus pertama yang harus kita miliki itu adalah cinta. Biar kita itu mudah menemukan kebaikan. Jadi ketika kita hari ini berbicara tentang cinta, sebenarnya kita itu sedang berfilsafat, karena puncaknya cinta menurut saya itu adalah cinta. Dan ketika kita bicara cinta, ketika kita bicara cinta, hakikatnya kita itu sedang berfilsafat. Itu kan menarik ya teman-teman. Nah, ini dilanjutkan. Jadi apa? Bagi Plato, meminjam dari Sokrates, bahwa filsafat itu juga suatu bidang keilmuan yang itu membahas tentang kemanusiaan. Walaupun filsafat itu karakternya universal, semuanya itu dibahas, bahkan wilayah Tuhan itu pun juga dibahas, alam semesta dan segala isinya itu dibahas. Tapi satu-satunya yang itu menjadi fokus filsafat itu adalah humanisme, yaitu kemanusiaan. Sedangkan bagi Plato yang itu meminjam gurunya, salah satu gejala yang ada di dalam diri manusia itu adalah
cinta. Karena apa? Cinta itu pengalaman atau fenomena puncak mental yang ada di dalam diri manusia. Ya, ketika orang itu jatuh cinta, itu kan pengalaman fenomenal yang itu kan sulit untuk kita lupakan. Dan biasanya orang yang itu punya cinta, karakternya itu adalah gila. Dalam bahasa lain apa? Karakternya itu ilahiyah. Jadi karakter yang itu sudah tidak pada umumnya, yang itu di luar normal sosial. Jadi teman-teman dicek, orang yang itu mencintai, dalam bahasa filsafat itu tidak hanya mencintai ceweknya, tapi mencintai hikmah, mencintai kebenaran, mencintai ilmu pengetahuan. Orangnya kalau dilihat itu kan agak gila. Kenapa kok agak gila? Karena tiap hari itu berpikir, tiap hari belajar. Teman-teman yang lainnya itu enak-enak kedai kopi, enak-enak malam minggu jalan-jalan sama ceweknya. Lu kok satu orang ini kok kelihatan gila, malah sibuk membaca buku di perpustakaan. Itu kan yang disebut apa? Kondisi orang ini yang itu tidak normal pada orang lain. Ya. Jadi itulah yang disebut cinta, kondisi puncak mental yang dimiliki oleh manusia yang di dalam dirinya itu ada cinta. Kita kan bisa membayangkan para pejuang-pejuang besar, ya, para reformer, para pahlawan itu kan punya mental cinta, sehingga dirinya itu berani berkorban demi negaranya, demi masyarakatnya, berani mati. Kenapa kok demikian? Karena ada cinta tanah air di dalam dirinya, karena ada cinta kemanusiaan di dalam dirinya. Ya, akhirnya apa? Hidupnya itu tidak normal sebagai manusia yang lain. Berbeda dengan hari ini, kita yang itu tidak punya cinta, hidupnya kan normal saja. Ya, hidup kita kan mekanis seperti mesin, ya. Hari ini makan, nanti tidur, nanti mandi, besok makan lagi, mandi, tidur. Hidupnya kayak mesin. Itulah nanti yang dikritik oleh para filosof modern. Jadi hidup kok mekanis, hidup kita yo koyok mesin. Jadi apa, kalau kita meminjam dari Plato ini, ayo kita jangan hidup yang mekanis, tapi apa, hidup yang itu non mekanis. Biar hidup kita tidak seperti mesin. Untuk biar kita manusia yang hidupnya tidak seperti mesin, ayo kita latihan ayo kita latihan mencintai, biar hidup kita itu gila. Ya, coba bayangkan teman-teman, ada cowok, ada laki-laki siang-siang jemput ceweknya, panas, macet dan lain sebagainya. Kita yang tidak punya cinta, kita kan menganggap kok gelem-gelemen jemput panas-panas macet, kan kita persepsinya kan demikian. Tapi bagi dia yang itu punya cinta, itu merupakan keindahan puncak pengalaman yang tidak ada tandingannya. Walaupun panas, walaupun hujan, walaupun jalannya itu terjal, tapi itu bagi dia adalah keindahan. Itulah yang disebut apa? Kondisi yang tidak normal. Kita menganggapnya itu dia sedang gila. Ya. Walaupun kalau kita mau jujur, sebenarnya yang gila itu kita yang tidak punya cinta. Yang hidup sebenarnya itu adalah mereka yang itu punya cinta. Karena apa? Karena punya karakter ilahiyah, punya karakter ketuhanan. Itu menurut Plato. Jadi kalau kita hari ini bicara tentang cinta, sebenarnya kita itu sedang berfilsafat. Kalau kita sudah berfilsafat, puncaknya itu adalah cinta. Kita menemukan hikmah. Dasar utama kita itu mencintai kebenaran dan wisdom. Itu ya. Oke, kita baru masuk ke dialog. Jadi Plato itu melihat Sokrates itu pernah jalan-jalan ke kota Athena, dan itu dialog dengan para filosof, para ahli hukum, para bujangga dan lain sebagainya. Dan dialognya itu dialognya itu adalah tentang
mempertanyakan apa itu cinta. Nah, dari hasil dialog itu, Plato itu merumuskan terutama dari Erik Marcus. Jadi Erik Marcus ini seorang dokter, seorang ahli kesehatan, ya. Dia mengatakan bahwa cinta itu adalah sumber kebahagiaan. Dan cinta adalah unsur terpenting untuk jasmani dan rohani. Karena Erik Marcus ini seorang dokter, ya, jadi kesimpulannya beliau ini simpel. Orang yang itu punya cinta itu jasmaninya sehat dan rohaninya itu sehat, ya. Kenapa kok rohani kita itu bening, rohani kita itu bercahaya, kita itu merasakan manisnya beribadah, manisnya ritual-ritual keberagamaan, karena di dalam diri kita itu ada cinta dan itu menyehatkan jasmani kita. Jadi orang kok itu punya cinta, hidupnya itu sehat. Berbeda dengan orang yang itu tidak punya cinta, otomatis jasmaninya itu sehat. Coba dicek ya teman-teman. Orang yang itu mencintai dirinya, otomatis apa? Orangnya itu merawat dirinya. Ya. Berpenampilan menarik, merawat diri, ya, tidak mau bau tapi selalu menjaga keharuman badannya. Artinya apa? Cinta itu menyehatkan jasmani yang nanti sampai yang pokok yang dimiliki oleh manusia itu pun juga menyehatkan rohani kita, ya. Nah, dalam hidup, eksistensi cinta itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Tidak hanya manusia saja, hewan, tumbuhan, kalau itu diperlakukan dengan perilaku cinta, hewan itu akan takluk kepada kita. Kita kan sering melihat di YouTube, di televisi, manusia itu kok bisa berteman dengan singa dan macan. Ya, walaupun hakikatnya macan kalau itu melihat manusia, pasti macannya ini ingin memakan manusia. Loh, tapi kok macannya ini luluh dengan manusia? Kenapa kok demikian? Karena manusianya itu merawat dengan cinta. Ya, jadi ketika kita bisa memperlakukan sesuatu, baik itu hewan dan tumbuhan, ya, yang itu perilaku kita adalah perilaku cinta, maka hewan dan tumbuhan itu akan akan takluk kepada kita dan hasilnya pun juga indah. Coba teman-teman bayangkan, ada satu pohon yang setiap hari kita rawat, yang setiap hari kita pangkas, setiap pagi kita jenguk, ya, kita kita lihat, kita rawat dan lain sebagainya, dan pohon satunya tidak pernah kita rawat, hasilnya itu pun juga berbeda. Kenapa kok demikian? Yang satu dirawat dengan cinta, yang satu tidak dirawat dengan cinta, nanti buahnya, hasilnya pun juga berbeda. Jadi untuk agar kita bisa menghidupkan sesuatu yang itu jauh lebih indah, maka perilakukanlah dengan perilaku cinta. Dan sekaligus tadi bahwa kalau kita punya cinta, hubungan kita baik dan jiwa kita itu sehat, jasmani kita pun juga sehat. Itu konsepnya Erik Marcus. Kenapa kok demikian? Karena beliau ini seorang dokter. Kalau dari Aristophanes, ya, beliau ini mengatakan bahwa hakikatnya dulu ketika Tuhan itu menciptakan manusia, kita anggapannya demikian saja. Ketika Tuhan itu menciptakan manusia, sebenarnya itu sudah berpasangan, sebenarnya itu sudah berpasang-pasangan. Oh, ini dengan ini, A dengan B, C dengan D, dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah menyatu, yang itu punya pasangan masing-masing. Hanya saja manusia itu dulu ada kesombongan di dalam dirinya. Seperti halnya tadi, ada kuda hitam, ada egoisme, ada ambisi.
Karena di dalam diri manusia dulu itu ada kesombongan, akhirnya itu dihukum oleh Zeus. Akhirnya apa? Akhirnya manusia yang dulu itu berpasangan-pasangan, akhirnya itu dipisah oleh Zeus. Akhirnya kita sendirian. Kita lalu diturunkan ke bumi dengan seorang diri tanpa kekasih. Akhirnya apa? Ketika kita di bumi ini, salah satu tugas kita apa? Yaitu mencari kekasih kita yang hakikatnya dulu kita itu sudah bersama. Ya, karena tidak ada petunjuk, tidak ada informasi, kita hari ini meraba-raba. Pasangan saya mana, pujaan hatiku yang mana, kita mencari kadang kita salah. Kita mencari kadang itu bukan jodoh kita. Walaupun demikian, hakikatnya kita di dunia ini, kita itu mencari seseorang yang itu pujaan hati kita yang telah lama hilang. Yang sebelumnya kita itu sudah bersama dengan pujaan hati kita. Karena dulu kita sombong, kita ambisi, akhirnya kita dihukum oleh Zeus. Makanya ayo teman-teman hari ini yang masih jomblo, hakikatnya kita itu mencari pujaan hati kita, jangan putus asa, kita tetap semangat. Karena nanti pujaan hati kita yang hidup bersama kita, hakikatnya dulu kita itu sudah pernah menyatu. Itulah yang disebut belahan jiwa. Ya, yang dulunya yang itu terbelah, dulunya itu sudah jiwa yang satu. Itu ya, itu dari Aristophanes. Jadi beliau ini seorang budayawan. Ada juga dari Agathon. Jadi Agathon ini seorang penyair, seorang novelis. Beliau ini mengatakan bahwa cinta itu sebenarnya hanya untuk anak-anak muda. Dan bagi orang tua, apalagi orang yang umurnya 70 tahun, 60 tahun, itu sudah tidak pantas kalau dirinya itu cinta-cintaan. Itu kan lucu. Ada orang tua, sudah punya cucu, cucunya 5, kok malam minggu kok pacaran di alun-alun misalkan. Kok pacaran di kedai kopi, itu kan lucu. Makanya Agathon ini menegaskan cinta itu adalah kondisi psikis yang itu harus dimiliki oleh anak muda. Artinya apa? Cinta itu layaknya hanya untuk anak muda. Ya. Jadi anak muda itu kan saling mencintai, WA-an dan lain sebagainya. Kenapa kok demikian? Yo pantas karena anak muda. Tapi kok itu ditarik untuk orang tua, yaitu akan lucu. Makanya Agathon itu mengatakan cinta itu sesuatu yang cantik dan indah, manakala berjalan di antara bunga-bunga mekar, dan ia tidak pantas berjalan yang tidak ada bunga-bunga mekar di dalamnya. Artinya apa? Cinta itu akan cantik dan indah manakala itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang mekar. Artinya apa? Cinta ini akan tampak sesuatu yang eksotis ketika dialami oleh anak muda. Ya, karena itu pengalaman puncak sebagaimana tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi anak muda, ayo kita mencintai. Karena nanti kalau kita sudah tua, kalau kita cinta-cintaan, itu sudah bukan wilayah kita. Karena kita sudah tua. Harusnya kalau wilayah-wilayah umur 60 tahun, kalau kita sudah tua, kalau kok kita sibuk pada cinta-cintaan, yo kita belum dewasa, kita belum mekar sebagaimana bunga-bunga. Harusnya apa? Nanti kalau kita wilayah tua, yang kita pikirkan bukan cinta lagi, karena kita sudah menemukan cinta. Harusnya yang kita pikirkan apa? Mungkin neraka, mungkin surga, mungkin amal, ngaji dan lain sebagainya. Nah, itu dari Agathon. Nah, Agathon melanjutkan, kalau anak muda ini punya cinta di dalam dirinya, itu akan melahirkan 4 wisdom. Yang pertama apa? Justice, yaitu apa? Keadilan. Coba lihat itu ya.
Nabi Muhammad itu kan pernah mengatakan, seandainya Fatimah anakku ini kok dia mencuri, maka yang memotong tangannya itu adalah saya. Walaupun Nabi Muhammad itu kan sangat cintanya kepada Fatimah, tapi Nabi ini mengatakan, kalau kok Fatimah ini mencuri, maka tangannya yang memotong adalah saya sendiri. Ini adalah wujud cinta yang itu melahirkan keadilan. Ya, jadi teman-teman punya cinta tapi kok tidak adil, melainkan kok malah non keadilan, artinya itu bukan cinta. Yang kemudian apa? Kesederhanaan, tidak pamer, ya, tidak berlebih-lebihan. Jadi cinta yang sehat, yang itu melahirkan kebijaksanaan, ketika cintanya itu sederhana, ya, tidak terlalu mengharap, tidak terlalu bersandar, tidak terlalu ambisius dan lain sebagainya, tapi apa? Sederhana. Yang ketiga apa? Bravery. Ada keberanian, keberanian untuk mendapatkannya, keberanian berjuang untuk membahagiakannya dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali. Kita bisa membayangkan orang yang punya cinta, pasti orangnya itu bukan loser, melainkan apa? Bravery. Orangnya itu pemberani. Yang mulanya itu pecundang, sekarang dia itu punya cinta, sekarang dia itu pemenang. Setidaknya apa? Memenangkan orang yang dicintainya. Tapi ketika sudah mendapatkan orang yang dicintainya, tetap dia itu menjadi orang pemberani. Pemberani apa? Untuk menjadi pahlawan hidupnya. Kan demikian. Yang terakhir apa? Ini yang penting, yaitu apa? Wisdom. Tidak hanya berhenti pada kebenaran, tapi pun juga kebijaksanaan. Kalau kita hari ini mencintai kok berhenti pada kebenaran, yo cinta kita itu hanya sifatnya sementara. Contoh kecil, mencintai karena sekarang kamu cantik. Itu kan kebenaran, karena saya melihat kamu cantik. Ya, tapi kok nanti 2 tahun kemudian sudah punya anak, sekarang kok gembrot, gemuk dan lain sebagainya. Lalu saya mengatakan kamu sudah tidak cantik, maka saya akan mencari cewek yang cantik seperti halnya kamu dulu. Itu kalau kita berhenti pada kebenaran. Ayo kita masuk jauh lebih lagi pada level wisdom. Walaupun hari ini kamu cantik, nanti kamu punya anak, kamu sudah tidak cantik lagi, saya akan tetap menerimamu, karena saya tidak berhenti pada kebenaran, tapi apa? Kebijaksanaan. Itu ngomong kan mudah, tapi jalani itu kan tidak menjamin kita kan. Ya kalau sudah nggak cantik ngapain kan begitu. Itu umumnya laki-laki. Makanya bagi cewek harus tetap menjaga kecantikannya di level apapun dan dimanapun, biar cowoknya ini tidak lari kepada cewek yang lain. Apalagi hari ini banyak kan yang membuka itu, ya teman-teman tahulah. Nah itu dari Agathon. Terakhir ada Pausanias, ya. Jadi ada 2 mitos dewa di Yunani yang itu disebut sebagai Aphrodite Pandemos. Jadi dewi cinta, ya. Jadi Aphrodite Pandemos ini adalah putrinya Zeus, ya. Karena Aphrodite ini dewi yang cantik, ya. Kecantikannya itu dimanfaatkan untuk memiliki dewa-dewa yang lainnya. Makanya dalam mitos itu Aphrodite Pandemos itu kekasihnya itu banyak, bahkan tidak hanya para dewa, melainkan kekasihnya bahkan pada manusia juga. Jadi tidak hanya berhubungan pada satu orang, melainkan berhubungan kepada banyak orang. Sebenarnya Pausanian ini ingin mengatakan bahwa dewi cinta ini sebenarnya simbolisasi adanya cinta romantik, yaitu apa? Cinta yang itu mencari kesenangan jasmani sebagaimana Aphrodite Pandemos, ya.
kekasihnya itu banyak, baik itu kalangan para dewa, baik itu kalangan manusia. Yang dicari apa? Kesenangan jasmani, menikmati apa yang ada, keindahan di dalam diri kekasihnya. Nanti kalau sudah bosan, nanti pindah sini. Nanti kalau sudah bosan, nanti pindah ke lain hati. Mungkin hari ini yang disebut sebagai pacaran. Ya, pacaran itu kalau dia sudah tidak menemukan kesenangan sejati, maka dia akan mencari kesenangan yang lainnya yang itu bisa dinikmati jasmaninya. Ya, makanya hari ini kalau kita berhenti pada cinta romantik, itu akan menjerumuskan kita pada yang namanya kerugian. Biasanya apa? Biasanya yang dicari itu hanya daging dan kulit kalau kita memakai kacamatanya Sigmund Freud. Jadi orang jatuh cinta itu dasar utamanya yang dilihat itu adalah kulitnya, dagingnya, yang itu nanti melahirkan hormon seks. Coba lihat teman-teman kalau memakai kacamatanya Sigmund Freud, ya. Malam minggu ada cowok dan cewek di atas jam 10, mungkin jam 11 12. Itu 80% hormonnya itu naik. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan itu adalah kulit, yang itu melahirkan seks. Mungkin kalau sudah keluar dari kedai kopi di jam 12 ini tidak mungkin pulang ke kos, ya mungkin nginep di masjid gitu ya. Nah itu, jadi jangan berhenti pada cinta romantik. Kenapa kok demikian? Itu nanti belakangan dikritik oleh Plato. Jadi cinta yang itu yang dicari kesenangan sejati itu akan menjadikan objek yang dicintai ini sebagaimana budak. Kamu harus patuh sama saya ya. Ya, kalau kamu nggak mengikuti apa kemauan saya, nanti saya akan mencari yang lebih cantik selain diri kamu. Akhirnya apa? Si objek yang dicintai ini seperti halnya budak. Dia pasrah, dia tidak berkembang, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Karena apa? Dia dijadikan alat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dirinya tidak dilihat sebagaimana manusia, tapi dilihat sebagaimana objek yang itu bisa dinikmati. Ya, kemudian apa? Cinta romantik ini membuat orangnya itu inferior. Yaitu apa? Patuh, mengikuti apa yang diucapkan oleh lelakinya, mengikuti yang itu diucapkan oleh kekasihnya. Kalau dia tidak mengikuti, nanti resikonya ini dan lain sebagainya. Yang ketiga apa? Cintanya itu mengorbankan dirinya. Jadi apa? Jadi dirinya itu dia tidak bebas. Dia selalu terikat dengan yang dicintainya. Mau ini nggak boleh, ya. Mau kuliah pulang jam 5 nggak boleh. Kamu harus pulang jam 3. Takutnya nanti kamu akan tertarik dengan cowok yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dirinya itu menjadi korban. Yang keempat apa? Sang pencinta biasanya itu mencari yang lemah. Kenapa kok mencari yang lemah? Biar bisa dimanfaatkan. Ayo kita ke sini, dia mau. Nanti ke sana dia mau, ya. Kenapa kok demikian? Karena tadi di awal yang dicari itu yang lemah, yang levelnya itu ada di bawah dirinya. Biar apa? Biar keinginannya itu semuanya terpenuhi. Makanya tadi fokusnya itu adalah kesenangan jasmani. Yang paling absurd apa? Gara-gara cinta romantik ini banyak kebaikan hikmah yang itu tersisihkan. Iya kan? Gara-gara aku mencintaimu, saya yang dulunya itu rajin, sekarang saya males. Gara-gara aku mencintai dia, IPK ku yang dulunya 400 sekarang kok berubah menjadi 200. Kenapa kok demikian? Karena banyak hikmah kebaikan yang itu tersisihkan.
ya. Karena apa? Dasarnya itu mencari kesenangan jasmani, tidak mengembangkan dirinya. Akhirnya manusianya itu banyak kebaikan yang itu tidak berkembang pada dirinya. Dirinya tidak berkembang, melainkan itu anjlok kalau memakai bahasa keseharian gitu ya. Jadi kita nggak boleh berhenti pada cinta romantik atau Aphrodite Pandemus, tapi kita harus Aphrodite Urania. Jadi Aphrodite Urania ini adalah dewi surgawi atau dewi yang sifatnya itu spiritual. Kalau tadi berhenti pada fisik, kalau sekarang cinta yang itu melampaui fisik, yang sifatnya itu spiritual. Aku mencintaimu bukan gara-gara kamu cantik, tapi apa? Karena kamu itu punya akhlak. Itu yang dilihat adalah spiritual. Aku mencintaimu karena kamu bukan ganteng, karena kamu itu orangnya cerdas, orangnya sregep, orangnya tertib, orangnya itu high value man dan lain sebagainya. Gara-gara itu aku mencintaimu. Jadi kalau aku mencintaimu gara-gara kamu ganteng, saya tahu ganteng itu relatif, ganteng itu tidak selamanya, tapi ada yang jauh lebih dari itu, yaitu apa? Spiritual, yaitu berupa akhlak, etika, norma-norma yang dimiliki oleh seseorang. Gara-gara engkau memiliki itu, aku mencintaimu. Itulah yang jauh lebih langgeng, ya. Makanya nggak salah, itulah yang disebut Dewi Surgawi. Nah, cinta yang itu titik fokusnya pada spiritual, itu cinta yang mengarah kepada kebaikan dan kebijaksanaan. Karena yang dilihat itu spiritual. Kamu yang hari ini mencintai cowok yang itu pinter, loh nanti kamu yang cewek lama-lama pun juga menjadi pinter. Ya, mungkin yang ceweknya setiap hari itu pergi ke perpustakaan, yang cowoknya yang dulunya itu males, ya, yang dulunya itu nggak pernah ke perpustakaan, loh sekarang punya cewek yang setiap hari ke perpus, sekarang dia itu tiap hari juga pulang pergi masuk ke perpustakaan. Kenapa kok demikian? Karena ceweknya itu pun juga suka buku. Artinya apa? Cinta yang itu mengarah pada kebaikan dan kebijaksanaan. Semakin atau bersama-sama ayo kita meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Ayo kita bersama-sama menjadi manusia yang baik. Itulah Aphrodite Urania. Ya, itulah yang jauh lebih langgeng. Kalau kita bisa mencintai yang levelnya itu Urania, ini nanti jangkanya itu panjang. Karena apa? Semakin manusianya itu baik, maka orang yang satu ini yang mencintai, dia akan semakin tambah cinta. Ya, karena yang dilihat itu kebaikan spiritual yang ada di dalam dirinya. Itu dari Pausanian. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Plato. Tadi kan sibuk di perspektif cinta, dari ini kita baru masuk ke Plato. Jadi Plato ini mengatakan, ya, jadi dia punya gagasan yang disebut itu idealisme, yang itu ada di dalam ide kita, yang itu isinya sangat lengkap. Ada kecantikan, ada kebaikan, bahkan seluruh isi yang ada di alam semesta, hakikatnya itu ada di alam ide, yang itu sifatnya absolut. Kalau itu tadi, kalau sudah keluar teraktualisasi, itu sudah tidak absolut lagi atau sifatnya itu sementara. Nah, bagi Plato, cinta itu sebenarnya kekuatan, yaitu apa? Untuk menggerakkan jiwa untuk selalu mengarah pada sang ide. Ya, ide itu kan tadi tidak berubah, ya, tidak sementara, yang sifatnya itu absolut. Kalau kita punya ide kebaikan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam otak kita, loh ada ide yang itu jauh lebih baik, yaitu apa? Yaitu ide yang paling sempurna.
kalau kita memakai kacamata Islam, yaitu adalah kebaikan yang dimiliki oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau kita punya cinta, sebenarnya ini adalah kekuatan untuk menggerakkan hidup kita, untuk berjalan selangkah demi selangkah, untuk menuju sang ide, yaitu adalah Tuhan. Makanya apa? Ayo kita selalu berbuat baik, biar kita itu bisa menyatu kepada Sang Maha Baik. Ya, ayo kita mencari ilmu biar diri kita itu bercahaya. Kalau kita semakin bercahaya dan semakin bercahaya, maka kita akan bersentuhan dengan Sang Maha Cahaya. Ya, kenapa kok demikian? Karena dari sanalah manusia itu berasal. Dari sanalah dulunya kita itu abadi. Kalau kita itu dulu abadi, kemudian kita sudah diciptakan oleh Tuhan ada di dunia, maka tugas kita itu adalah kembali kepada ide yang sempurna. Karena hakikatnya dunia ini gak sempurna. Bahkan kita yang manusia itu kan juga tidak sempurna, tapi yang itu sempurna itu ada di dalam ide manusia. Nanti ada ide yang paling tertinggi, yaitu adalah Tuhan. Kalau memakai kacamata Islam, maka tugas kita apa? Kita kembali kepada Tuhan, ilaihi rojiun, bukan kembali ke surga atau kembali ke neraka. Nah, untuk kita bisa kembali ke Tuhan, jalannya itu dengan kekuatan cinta yang itu mampu menggerakkan jiwa kita untuk mengarah kepada sang ide tertinggi. Itu dari Plato. Nah, kemudian cinta itu menggairahkan jiwa-jiwa yang lelah untuk senantiasa mengembara di dunia. Ya, jadi kita itu kan hidup. Kita kadang semangat, kita kadang lelah, kita kadang putus asa dan lain sebagainya. Kok kita punya cinta, maka jiwa kita itu selalu bergairah untuk senantiasa mengembara. Mengembara untuk apa? Yaitu untuk menemukan dan mengenali pasangan kita. Ya, jadi kita itu seperti halnya tadi, ya. Seperti halnya yang dibahas tadi, bahwa tugas kita di dunia itu apa? Mencari pujaan hati kita. Karena bagi Plato, karena dari sanalah kita itu dulunya itu apa? Kesatuan yang asli. Makanya nanti ketika orang itu mengembara mencari sang pujaan hatinya, ya, dan ketika dua pasangan ini sudah menemukannya, ya, dan sudah jatuh cinta, mereka itu terarah untuk menyatukan seluruh kehidupan mereka. Jadi kan kita hari ini bisa melihat orang yang itu sudah menemukannya itu kan satu pemikiran, satu tujuan, satu mindset dan lain sebagainya. Kenapa kok demikian? Karena sudah menemukan pujaan hatinya. Jadi hidupnya yang dulunya itu kesepian, yang dulunya terpisah, sekarang itu sudah unity, sudah menjadi satu tujuan, satu harapan, satu kehidupan, sampai mengatakan hidup ini adalah milik berdua dan lain sebagainya. Nah, nanti dilanjutkan oleh Plato bahwa manusia yang terbaik di antara manusia yang baik yang lainnya itu adalah mereka yang memiliki cinta. Jadi hari ini kok kita belum memiliki cinta, hakikatnya kita itu belum manusia yang baik. Ya, sadar atau tidak, kalau jiwa kita tidak punya cinta, kita itu belum manusia. Nah, untuk kita bisa menjadi manusia dan itu manusia yang baik, kita melatih, ayo kita bisa jatuh cinta, biar kita itu tadi, kita punya karakter ketuhanan. Dan dilanjutkan oleh Plato, cinta tertinggi adalah cinta kebijaksanaan. Tidak hanya berhenti pada dogmanya, tidak hanya berhenti pada sesuatu yang jasmani, yang fisik, tidak hanya berhenti pada dunia, melainkan apa? Wisdom. Ya, itulah yang disebut cinta tertinggi yang harus kita miliki, yang itu sebagai manusia, biar kita sebagaimana idealnya
Plato yaitu manusia yang terbaik, yang itu cinta kebijaksanaan. Orang yang ngomongnya benar, tindakannya benar, cara berpikirnya benar, orangnya lembut, tidak punya dendam, melainkan penuh cinta. Itu Plato ya. Oke, kita masuk ke platonic love. Ini pun juga dari Plato, walaupun Plato sendiri itu tidak pernah menganggap dirinya itu punya gagasan tentang platonic love. Karena gagasan Plato ini terkenal, belakangan orang itu mengasumsikan ini adalah dari Plato yang disebut platonic love. Tapi kita nggak sibuk di situ ya. Jadi apa? Platonic love itu cinta yang tak bersyarat, cinta yang tidak punya emosi keterikatan, tidak punya nafsu, dan tidak punya birahi seks. Ini kata Plato jauh lebih aman. Cintailah orang yang itu tidak mencintaimu, tapi kamu mencintai dia. Bisa nggak kira-kira? Dengan aku mencintai kamu, tapi kok kamu tidak tahu kalau saya ini mencintai kamu, saya itu bebas berbuat baik dengan kamu. Ya, karena apa? Karena saya tidak butuh emosi, tidak butuh keterikatan emosi. Jadi saya bebas berbuat dengan kamu dan lain sebagainya. Walaupun kamu sendiri itu tidak mencintai saya, tapi saya yang ini mencintai kamu. Ini saya sadar ini sudah sesuatu yang luar biasa. Karena tadi saya sudah sadar ini adalah karakter ketuhanan. Dan saya bebas untuk berbuat baik, untuk kasih sayang, untuk berkorban hanya untuk kamu, walaupun kamu itu tidak mencintai saya. Itu lebih lebih aman. Berbeda kalau itu ada keterikatan emosional. Biasanya kalau itu sudah ada keterikatan, kita kan punya yang namanya keinginan, harapan, nanti nikahnya kapan, nanti kalau belum punya uang untuk modal bagaimana, akhirnya kita pusing, ya kan? Tapi berbeda dengan cinta platonik, kita bebas mencintai semua orang tanpa mengharap balasan cinta dari orang lain. Tapi apa? Kalau kita itu sudah mencintai, aku bebas berbuat baik, memperlakukanmu dengan kebaikan yang saya miliki. Nah, cinta platonik ini kita bisa menjumpai antara ibu dan anak, cinta antar saudara, persahabatan. Itu kan cinta tanpa pamrih, tanpa nafsu, tanpa seks. Ya. Nah, cinta platonik ini sebenarnya tadi adalah hubungan spesial antara dua individu yang itu dasarnya mengagumi orang, yang itu melahirkan apa? Keterpesonaan, yang itu nanti sampai akhirnya apa? Ada kesamaan minat dan sudut pandang, ya. Seorang sahabat itu kan punya pandangan yang sama. Ya, walaupun dirinya itu tidak punya keterikatan emosi, walaupun dirinya itu tidak punya nafsu, ini menurut Plato ini jauh lebih baik dan jauh lebih langgeng. Nanti ketika kita kok punya cinta yang sifatnya platonic love, ini akan melahirkan kejujuran antara yang satu dengan yang lain, yang kita sama-sama sahabat. Aku akan senantiasa jujur karena saya sadar aku ini sahabatmu. Dan cirinya apa? Penerimaan tanpa syarat. Biasanya kalau romantis love tadi, ya biasanya yang dicari itu kan cantik, ganteng, cerdas dan lain sebagainya. Tapi bagi platonic love itu tidak penting. Karena apa? Penerimaanmu untuk masuk ke dalam kehidupan saya itu tanpa syarat. Siapapun itu boleh dan tidak melibatkan hasrat seksual, karena tidak ada yang namanya keterikatan emosi, nafsu, dan birahi. Jalan bersama, saling berbuat baik, saling menolong, saling jujur, ya. Tapi aku dan kamu ini tidak punya hasrat seksual. Ini lebih aman. Jadi itu, mencintailah orang yang itu tidak tahu kalau kamu itu mencintainya. Maka tadi kamu bebas berbuat baik senantiasa untuk berbuat baik
dengan orang yang kamu cintai, walaupun yang kamu cintai itu dia tidak mengetahui kalau kamu itu sedang mencintainya. Kamu akan terlatih setiap hari untuk menjadi orang yang baik, karena setiap hari kamu itu mencintai dan berbuat baik dengan orang yang kamu cintai. Nanti kan sampai puncaknya kamu akan ketemu dengan yang maha baik. Jalannya dengan cinta. Itu kan banyak dibahas oleh para sufi. Jalan untuk bisa mencintai Tuhan, step pertama kita itu harus mencintai yang fisik dulu, yaitu manusia. Kalau kita belum bisa mencintai yang fisik, gak mungkin kita bisa mencintai yang metafisik. Nah itu ya, kita baru masuk ke cinta menurut Sokrates. Jadi dari berbagai pembahasan tadi, dari awal sampai sekarang ini, menurut Plato, ini loh cinta yang sebenarnya. Ya, ini loh hakikat cinta yang sebenarnya. Katanya begini, love is desire for the perceptual possession of the good. Jadi cinta itu adalah hasrat atau persepsi atau possession yang itu apa? Ingin meraih kebaikan. Jadi teman-teman hari ini kok jatuh cinta, sadarilah bahwa sebenarnya teman-teman itu ingin meraih kebaikan yang dimiliki oleh orang yang dicintainya. Tapi kita nggak sadar. Kenapa kok demikian? Karena hakikatnya manusia itu tidak sempurna. Dan manusia dasarnya itu memiliki watak serakah. Dan manusia karena dia tahu dirinya itu tidak sempurna, dia ingin menjadi manusia yang sempurna. Dasarnya apa? Ingin mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di luar dirinya. Cinta pun juga sama demikian, yaitu apa? Ingin mengambil kebaikan dari orang yang dicintainya. Untuk siapa? Untuk dirinya, biar dirinya itu tambah baik dan tambah sempurna. Karena dirinya sadar bahwa dirinya itu tidak sempurna. Harusnya apa? Kalau hakikatnya itu cinta meraih sesuatu yang dianggapnya baik dan itu untuk dirinya, harusnya dirinya itu semakin baik dan semakin berkembang. Gitu ya. Hanya saja bagi Plato, ya, yang itu disadur dari Sokrates, manusia itu terjebak pada kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu fisik. Mencintai hanya kamu itu cantik, mencintai karena kamu itu ganteng. Kita hanya berhenti di situ. Apakah nggak boleh, Mas? Boleh, tapi ada yang jauh lebih esensial, yaitu apa? Kebaikan yang sifatnya itu langgeng dan tidak sementara, yaitu apa? Yaitu yang sifatnya tadi spiritual. Kalau hari ini aku mencintai kamu karena kamu cantik, sekarang aku mencintai karena kamu itu punya keindahan-keindahan akhlak. Nah, kalau dasarnya mencintai itu, maka nanti saya bisa mengambil kebaikan-kebaikan akhlak yang kamu miliki, itu bisa saya miliki, akhirnya saya menjadi manusia yang berakhlak. Itu ya. Jadi nggak boleh berhenti yang namanya pada kebaikan fisik. Kita harus masuk ke dalam kebaikan yang sifatnya itu spiritual. Nah, bahkan bagi Plato, tidak hanya manusia saja, bahkan alam semesta ini bergerak, ini sebenarnya hakikatnya pun juga ingin meraih sesuatu yang dianggap baik. Kenapa kok tumbuhan itu bertumbuh? Itu hakikatnya kan ingin meraih kebaikan. Biar apa? Biar tanaman atau tumbuhan ini berkembang dan besar, nanti akhirnya itu kan menghasilkan buah-buahan yang manis, ya kan? Itu tujuannya apa? Tujuannya pun kebaikan, tidak hanya manusia saja. Nah, makanya tadi Sokrates ini memberikan beberapa jalan dalam mencintai. Pertama apa? Cinta hanya satu orang yang menarik hatinya, sebagaimana tadi kamu cantik, aku tertarik sama kamu, ya. Jadi ini sesuatu yang wajar kita, tapi nggak boleh berhenti di situ.
di sini yang pertama, tapi kita harus masuk yang kedua, yaitu apa? Cinta kepada segala sesuatu yang indah, yang baik, yang benar. Kalau teman-teman itu mencintai yang ceweknya itu pinter, maka cintailah semua manusia yang itu pinter. Kalau teman-teman itu hari ini menegaskan mencintai cewek yang itu cantik, maka sadarilah ada banyak cewek-cewek yang cantik yang di sana, yang itu pun juga harus kita cintai. Kalau tadi kita nggak boleh berhenti pada fisik, ya. Kalau kita menyadari cewekku itu cantik, loh ada yang jauh lebih cantik loh ya. Kita melihat di sana dia cantik, tapi ada jauh yang lebih cantik, yaitu apa? Yang maha cantik. Kita ketemu yang namanya mencintai Tuhan, Sang pemilik kebaikan, Sang pemilik keindahan, Sang pemilik kebenaran. Kalau kita hari ini bisa mencintai Tuhan, yang hakikatnya cinta itu meraih kebaikan untuk diri kita, maka diri kita nanti akan terbentuk menjadi manusia yang mencintai, yang karakternya itu adalah karakter Tuhan. Kita tidak hanya mencintai satu orang yang baik, tapi mencintai manusia yang baik. Disitulah lahir yang namanya cinta kebudayaan, cinta negara, ya, cinta kepada sosial, rahmatalil alamin. Itu kalau kita bisa mencintai semua yang baik, semua yang indah, semua yang benar, yang pada sampai puncaknya kita mencintai yang maha baik. Yang terakhir apa? Dengan cinta yang sudah kita raih itu, yang kita miliki, ya, maka diri kita itu akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, karena cinta itu pengembangan diri. Maka hari ini kalau teman-teman mencintai kok dirinya tidak semakin baik, artinya cintanya itu merusak. Hakikatnya cinta itu meraih kebaikan yang itu untuk diri kita. Lama-lama kita akan menjadi manusia yang itu semakin baik dan semakin baik. Itu dari Socrates. Oke, kita lanjutkan. Ini ada nasihat dari Plato. Jadi don't be friend with bad people, because your nature will steal his nature without you knowing. Jadi jangan berteman dengan orang bodoh. Kenapa? Karena sifatmu itu bisa mencuri sifatnya tanpa sepengetahuan kamu. Makanya teman-teman itu hati-hati, ya. Harus pinter-pinter mencari teman. Kalau teman kita itu baik, maka sifat kita itu akan mencuri sifat kebaikannya dia, dan itu akan kita curi, akhirnya kita itu menjadi manusia yang baik. Artinya apa? Sifat yang itu tanpa sepengetahuan kita, itu hakikatnya saling mencuri. Kalau kita kok temennya kok jelek, maka sifat kita pun juga mencuri sifatnya, yang akhirnya sifat kita pun juga jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, a man of knowledge knows a fool, because he was once a fool. Will the stupid person does not know the person who has knowledge, because he has never had knowledge. Jadi seorang manusia yang berilmu itu mengetahui orang bodoh, sebab dia itu pernah bodoh. Akan tetapi orang yang itu bodoh, dia itu tidak mengetahui orang pinter. Kenapa? Sebab dirinya itu tidak pernah berilmu, tidak pernah mengetahui, atau tidak pernah tidak pernah pinter, ya. Inilah perbedaannya. Jadi kok orang pinter, dia itu mengetahui posisi karakternya orang bodoh. Kenapa kok demikian? Karena dulunya dia itu pernah bodoh, ya. Tapi orang bodoh ini tidak mengetahui orang berilmu, karena dia itu tidak pernah berilmu. Makanya kan banyak istilah, terutama di Rumi, orang yang sudah matang, ya, ini akan mengetahui sesuatu yang matang. Tapi orang yang belum matang bagaimanapun tidak akan pernah mengetahui yang itu sudah matang. Makanya
pembicaraan awal sampai hari ini, orang yang itu mengetahui indahnya cinta ketika dirinya itu sudah mencintai. Berbeda dengan orang yang itu belum ada jatuh cinta. Bagaimanapun indahnya konsep tentang cinta, dia tidak mengetahui apa-apa tentang cinta. Itu ya. Oke, terakhir. Ketika sudah jatuh cinta, setiap orang akan jadi sastrawan. Ya, coba lihat teman-teman. Ketika teman-teman itu kan naksir, ya, merindukan sesuatu yang dicintainya atau sedang jatuh cinta, itu kan hidupnya berubah. Seolah-olah hidupnya yang dulunya itu gelap, sekarang dunia itu menjadi indah dan dirinya seolah-olah menjadi sastrawan. Buktinya apa? Teman-teman kalau jatuh cinta malam-malam itu kan membayangkan wajah indah ceweknya, kemudian menulis puisi. Sebenarnya hakikatnya sebelumnya tidak pernah menulis puisi. Kok tiba-tiba sekarang bisa menulis puisi yang indah? Tidak hanya di kertas, bahkan di status WA, di Facebook, di Twitter, kalimatnya kok indah-indah ya. Karena apa? Dirinya sedang jatuh cinta. Dan dia seolah-olah itu menjadi menjadi sastrawan. Oke. Ini yang terakhir, kalau nggak salah dari Socrates. Jadi beliau mengatakan, happiness in goodness, amazement in wisdom, and greatness in divinity. Jadi kebahagiaan itu di dalam kebaikan, ketakjuban di dalam kebijaksanaan, dan kebesaran dalam kebertuhanan. Jadi teman-teman, kok pengen bahagia, kita harus senantiasa berbuat baik. Itu akan membawa kita bahagia. Nah, kalau kita ingin mengembangkan diri kita, kita harus takjub kepada sesuatu yang disebut kebijaksanaan. Berpikir yang itu curiosity, ya, sering bertanya, kagum, dan lain sebagainya. Takjub pada sesuatu yang wow yang ada di dunia ini. Itu akan melahirkan wisdom. Yang terakhir apa? Kebesaran dalam kebertuhanan. Itu ya, ini ada wilayahnya masing-masing. Kalau wilayah ketuhanan, kita harus mengesahkan yang satu yang besar itu hanya Allah. Kan demikian. Oke, itu ya. Kita akhiri, cukup. Karena ini hari Minggu, kita bahasnya cinta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.